Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam rubrik Indonesia Hebat. Untuk kali ini saya akan memunculkan kehebatan Indonesia dari cabang olahraga. Untuk itu saya mengundang tokoh-tokoh olahraga pada hari ini, Mas Dwi Badarmanto yang pertama, yang kedua Mas Maurits Sihombing. Oke, selamat datang di studio Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, salah satu cabang olahraga yang sangat menarik untuk kita perbincangkan hari ini adalah IBA anunya. Jadi Indonesia Bela Diri Amatir. Indonesia Bela Diri Amatir. Amatir. Singkatannya IBA. Gitu ya. Jadi ini tarung bebas tapi ada beberapa aturan gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana aturannya. Jadi kali ini saya mau banyak bertanya tentang pertarungan bebas ini. Kemudian regulasinya seperti apa dan kedepannya bagaimana. Oke. Untuk itu saya mau wawancara Mas Dwi Badarmanto. Beliau ini Ketua Umum Indonesia Bela Diri Amatir. Dan kemudian yang kedua Mas Maurits Sihombing. Ini adalah Sekretaris Jenderal dari IBA. Mas Dwi, sebelum saya bicara tentang rencana IBA ke depan, IBA itu apa sebetulnya? Terima kasih Mas Rudi. Salam olahraga untuk semuanya. Jadi IBA itu adalah Indonesia Bela Diri Amatir. Yaitu satu organisasi pembinaan olahraga pertarungan bebas. Tapi tetap ada aturannya kan? Oh jelas, aturan. Semua olahraga pasti ada aturan. Tetapi untuk para atlet IBA ini minimal mempunyai 2 basic olahraga bela diri. Minimal. Apa aja tuh? Ya bisa silat, bisa atas, bisa bawah. Ya bisa gulat, bisa dengan silat. Atau karate dengan gulat. Jadi para petarung IBA ini atau petarung amatir ini harus menguasai bela diri dulu sebetulnya. Tidak bisa langsung begitu masuk di situ, nggak bisa ya? Tidak bisa. Dia bisa wrestling bisa, bisa gulat bisa, bisa karate bisa, silat juga bisa. Minimal syaratnya 2 minimal. Karena itu yang minimal itu syarat minimal. Karena kalau hanya satu, misalnya dia pemain atas saja, itu nggak bisa, nanti diserang dari bawah nggak bisa. Pemain atas, pemain bawah. Yang atas itu seperti apa, Bang? Yang atas itu seperti kita menggunakan tinju, tinju, karate gitu ya. Silat. Silat. Yang bawah gulat. Yang bawah gulat. Judo. Itu masuk di dalam. IBA ini sudah ada di Indonesia mulai tahun kapan? Begini. IBA ini sebenarnya sudah beberapa waktu lama sudah ada namanya IBA, tetapi belum terorganisir di dalam satu organisasi. Tahun berapa? Jadi organisasi IBA Indonesia Bela Diri Amatir ini secara resmi terbentuk tahun lalu, Pak Maurits tahun yang lalu. Dan ini akan resmi menjadi salah satu cabang olahraga binaan KONI Pusat. Jadi di bawah koordinasi dari KONI nanti? Iya, nanti akan di bawah pembinaan KONI. Nah, ini kami lagi berjuang, mudah-mudahan bulan ini IBA menjadi salah satu olahraga di dalam jajaran KONI Pusat. Pak Sekjen, saya mau tanya nih Pak, kalau Pemda ya, pengurus daerah ya? Pemprov ya? Pengurus provinsi. Itu sudah berapa provinsi sekarang? Pemprov sejak 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu kita raker pertama. Rakernas ya? Rakernas pertama itu dan sekaligus mengadakan kejuaraan nasional. Itu diikuti oleh 26 provinsi. 26 provinsi. Waktu itu sekaligus kita adakan kejuaraan ASEAN. Kejuaraan nasional dan kejuaraan ASEAN. Ada dua event waktu itu. Dan pada saat itu juga di situ kita adakan rapat kerja nasional pertama IBA. Kemudian ada coaching klinik. Programnya waktu itu wakil ketua umumnya Pak Dwi. Nah, kemudian kita adakan juga referee klinik dan kita adakan. Jadi 1 2 3 4 5 event 5 hajatan sekaligus. Kenapa 5 hajatan sekaligus? Inilah yang diminta oleh KONI Pusat. Ketika satu cabang itu mau di bawah koordinasi atau di bawah pembinaan KONI Pusat, di bawah maka itu harus dilaksanakan. Ada syarat-syaratnya. Sudah 27 provinsi. Nah, kemarin waktu kita adakan Rakernas kedua, kita tetap masih di 26-27. Kemudian setelah Rakernas kita tingkatkan menjadi Munaslup. Kenapa? Karena pada saat itu
sudah hampir, kalau sampai sekarang sudah hampir 6 bulan ketua umum IBA itu tidak aktif. Oke, nanti masalah itu kita bahas. Iya. Saya tertarik IBA-nya ini. Iya. IBA berarti amatir, Mas Dwi. Amatir. Ya, amatir. Kalau saya lihat sering di TV seperti MMA gitu, Iya. itu profesional. Yang profesional. Pembedanya di mana antara amatir dan profesional? Pembedanya dari penampilannya sudah nampak. Orang awam mungkin tidak melihat. Kalau kita yang amatir itu adalah pembinaan bagaimana para petarung atau para atlet untuk menuju ke profesional. Nah, yang amatir itu kita masih menggunakan body protector. Oh, ada body protector. Ya, Glove. helm, dari tangan, dari keni, dari tulang. Oke. Tetapi kalau yang profesional Sudah itu tidak pakai apa-apa ya? Bebas. Jadi hampir seperti tinju, Tinju, ya? iya. Amatir sama Sama, profesional ya? Oh, hanya kalau tinju kan atas ya, main atas terus. Tapi kalau ini MMA, mixed martial arts ini atas bawah. terus bawa. Oke. Ya. Aturan permainannya. Per ronde berapa menit, Mas? Satu ronde itu 5 menit. Satu ronde 5 menit. Terus yang total berapa ronde? Untuk senior, untuk pro. Untuk amatir 3 menit. Oke, profesional 5 menit. Ya. Untuk amatir 3 menit. 3 menit. Dalam satu pertandingan ada berapa ronde? Satu pertandingan untuk amatir itu 3 ronde. Kalau di profesional Bisa sampai 5 ronde. bisa sampai 5 ronde. Oke. Mas Dwi, IBA itu biasanya kan cabang olahraga itu kan ada kaitannya dengan induk di luar negeri gitu ya. Kalau IBA berinduk di mana ya? Begini, untuk IBA kami bercabang di Bahrain. Bahrain. Ya, Oke. Nah, jadi kita berkiblat ke Bahrain. Dan Bahrain ini adalah salah satu organisasi olahraga amatir dunia yang mengakui keberadaan IBA. Oke. Tapi bela diri IBA ini ya, bela diri amatir ini sudah dipertandingkan di nggak sih? Olimpiade atau diakui IOC atau nggak sih? Itu sudah diakui. Hanya untuk PON, harusnya PON di Jayapura di itu di level nasional ya? Itu kita di level nasional. Ini mestinya kita udah ikut ekspedisi. Ekspedisi ya? Ya, ekspedisi untuk pengenalan dulu. Oke. Setelah itu belum di pertandingan resmi ya? Belum. Nanti Belum diharapkan perebutan medali. 2024 di waktu PON di Aceh barangkali Yang di Papua belum? Papua belum. Masih ekspedisi. Masih Oke. ekspedisi. Ya. Jadi 2024 yang nanti PON di Aceh pertandingan akan resmi. dipertandingkan. Ini kami berusaha untuk masuk di dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Jadi sudah perebutan medali ya? Iya. Kalau di level internasional, Olimpiade sudah dipertandingkan belum sih? Bela diri amatir ini, Pak Maulid? Kalau di level internasional belum. Belum. Jadi gini, mixed martial art ini ada yang Eropa, Ya. ada yang Afrika, ada yang Ada yang Asia. Asia. Oh. Itu beda-beda nama. Kemudian oleh salah satu sultan pangeran di Bahrain, ini disatukan di satu wadah. Tiga ini dari Asia, Afrika, Eropa. Jadi kan Jadi disatukan di satu wadah, namanya BREF. Ya. BREF. Kenapa? Ini harus satu wadah. Disatukan, namanya BREF. Inilah yang nanti akan mendaftarkan diri ke Komite Olimpiade. Sama seperti di Indonesia. Kita ada beberapa macam nama juga. Karena tadi Pak Adi bilang sudah lama sekali ini mix MMA ini berkembang di Indonesia, tapi tidak punya induk organisasi. Ada yang namanya ini, ada yang nama ini, ada yang namanya ini. Kita namanya IBA MMA. IBA MMA. Ketika kita mau soan ke KONI, kita mau daftar dan semua hasil pendaftaran itu sudah ditanya, loh, ada satu syarat lagi, harus daftar bersama-sama seperti yang tadi Asia, Afrika, harus disatukan dulu. Bisa mengerti ya? Iya, untuk memudahkan pembinaan negara. Mas, yang terakhir masalah IBA ini. Atlet IBA itu bisa laki atau perempuan atau laki saja? Waktu ke Jurnas kemarin itu ada laki ada perempuan. Jadi bisa pertandingan antar perempuan gitu ya? Oh iya, kita punya beberapa petarung perempuan. Kalau klasifikasi umur ada nggak? Ada, kita punya klasifikasi umur dan berat. Jadi bisa kelas berat gitu ya? Ada berapa kelas Pak di IBA amatir, Pak? Semuanya kalau
Jadi gini, kalau seperti kemarin kita waktu adakan, itu ada sampai 10 kelas. Dari mulai kelas 48 kg, naik sama seperti berdasarkan berat badan ya? Iya, tinju atau bulat sama ya. 48, 52, 57, terus sampai 130. Itu yang kelas berat ya? Sebelum kita mengadakan, kita koordinasi dulu dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Ada nggak di kelas ini? Nah, kalau kita ternyata 48 pembinaannya kurang, ya kita delete kelas itu. Jadi sesuai dengan hasil meeting, di kelas ini kita pertandingkan. Jadi menurut kelas, menurut umur, menurut gender juga. Iya, ada. Gender, gitu. Baik, ini luar biasa. Sudah sahabat Indonesia, kita udah sedikit mengetahui tentang IBA. Kita akan semakin banyak melihat pertandingan IBA. Oke, saya dengar kemarin yang tadi Pak Maurits sebut pernah sempat vakum nih pengurus IBA. Dan kalau nggak salah kemarin tanggal 6 Agustus tahun 2020 ada Munaslup ini. Dan sudah terpilih ketua umumnya adalah Marsekal Pertama Purnawirawan TNI Dwi Badarmanto. Oke, selamat Mas Dwi. Terima kasih Mas Rudi. Yang Pak Sekjen masih Pak Maurits? Masih. Jadi Munaslup hanya memilih ketua umum. Ketua umum. Oke. Mas Dwi. Sebagai ketua umum, sebagai nakoda itu, mau dibawa kemana IBA ke depannya? Oke, terima kasih Mas Rudi. Seperti yang saya sampaikan di dalam Munaslup kemarin, bahwa saya punya mimpi. Saya punya mimpi bahwa pada saatnya Indonesia itu bisa melahirkan petarung-petarung hebat. Juara paling tidak di tingkat ASEAN maupun di tingkat dunia. Ini impian saya, itu yang jadi misi saya. Sorry, saya potong. Sekarang ini petarung kita yang masuk dalam IBA, untuk level Asia sudah berbicara belum? Sudah berbicara tetapi belum sebanyak yang kita inginkan. Sudah ada beberapa petarung, tetapi di dalam pola pembinaan kan belum berjalan dengan baik karena kita ada beberapa yang melaksanakan profesional MMA, tetapi untuk yang amatir belum ada. Sementara untuk menuju ke profesional itu harus ada pembinaan dari bawah, yaitu yang disebut dengan amatir. Amatir inilah atau IBA ini saya ingin melahirkan petarung-petarung. Itu mimpi saya. Visi misinya Pak Ketua Umum yang baru. Sampai tahun berapa Mas Dwi menjabat nanti? Begini, itu kalau menurut IBA, intern IBA sendiri, sampai ada ADR itu sampai 2023. Ya, karena saya melanjutkan kepemimpinan yang lama. Kepengurusan yang lama dilanjutkan. Sampai 2023. Nanti ada Munas baru lagi. Tetapi ini kami baru berjuang untuk agar cabang olahraga IBA MMA ini bisa masuk di KONI. Nah, ini memang ada kendala, bukan kendala yang berarti buat kami karena kami siap untuk persyaratan semuanya. Tapi KONI meminta bahwa kami harus menjadi satu dengan pihak lain. Pihak lain. Dan mudah-mudahan nanti ada jalan yang terbaik sehingga di satu diakui oleh KONI. Ada berapa sih Mas sekarang yang seperti IBA ini? Seperti yang nampak itu ada satu IBA, yang kedua adalah KOBI ya Pak Maris ya. Hanya dua yang nampak. IBA sama IBA MMA itu dengan KOBI. Tapi IBA MMA hanya berbicara masalah amatir. Tapi kalau KOBI profesional. Ada KOBI amatir ada? Belum terlihat. Tapi ada katanya ada. Makanya KONI katakan ya sudah, sekaligus kita mengeluarkan surat keputusan untuk MMA di Indonesia, menyatu aja dulu. Jadi semua pernaungi. Sebetulnya kan KONI kan hanya menaungi membina atlet yang amatir sebetulnya. Yang amatir, Jadi yang paling memenuhi syarat sebenarnya IBA ya. Betul. Ini proses merger ini sedang berlangsung gitu ya? Sedang berlangsung. Ya, mudah-mudahan. Sampai sejauh mana Mas Dwi sekarang? Begini, kami sudah berkoordinasi dengan pihak lain yang akan dengan ini sudah. Ya tinggal kesepakatan saja nanti. Ya mudah-mudahan jalan yang terbaik yang bisa ini. Sobat Indonesia, kita berharap ini segera teratasi karena ini jangan sampai mengorbankan pembinaan atlet sendiri ya. Betul, setuju. Jadi kebingungan dan pemerintah juga lebih fokus untuk siapa yang akan ditunjuk dalam pembinaan ini. Mas, untuk ke depan ini event-event apa yang akan dilakukan oleh IBA? Begini, terima kasih Mas Rudi. Ke depan itu ada event-event ya dari masing-masing pengurus provinsi akan mengadakan pembinaan di masing-masing klub karena mereka punya klub-klub
yang membina petarung-petarung. Nah ini mereka antar daerah sudah persiapan untuk mengadakan satu lomba, satu pertandingan. Tapi begini Mas Rudi, ada event besar yang akan IBA laksanakan. Insya Allah mungkin tahun ini atau tahun depan, yang kerjasama dengan Bahrain. Kami sudah bicara inisiatif dengan Pangkalan Bahrain akan mengadakan World Champion di Indonesia. Ini peluang. Jadi seluruh dunia kumpul di sini. Tapi kalau dengan adanya pandemi ada masalah nggak sih, Pak? Begini, justru ini pandemi ini yang akan jadi kendala sedikit. Makanya pelaksananya akan menunggu kebijakan pemerintah mengenai bagaimana terhadap pandemi ini. Oke, kalau mau adakan World Championship ya di Jakarta Indonesia ya? Ya di Indonesia. Apakah di Jakarta, apakah di Bali, apa nanti? Tapi sebetulnya kondisi atau kekuatan nanti kita sendiri sudah bisa tampil di tingkat dunia nggak sih, Mas Dwi? Sebenarnya bisa, Mas. Kita punya. Sekarang tinggal bagaimana kita memberikan semangat kepada para atlet, para petarung. Sekarang mereka ini dididik di Pemprov itu melalui sasana-sasana atau sendiri langsung yang bersangkutan? Pemprov inilah yang mengkoordinir, karena di masing-masing provinsi ini kan ada klub-klub. Klub ya? Seperti sasana begitu ya? Kita sebut klub atau sasana atau apapun itu namanya, dari masing-masing basic bela diri tadi. Nah itu kita gabung, kita ini kan combine, jadilah IBA ini, MMA ini. Mas Maurits, kalau sampai sekarang ini ya, ini kan baru setahun IBA dikoordinir gitu ya, dikoordinasikan. Sudah berapa orang sih atlet IBA amatir ini? Begini, Mas Rudi, kita mempunyai 26 pengprov. 26 pengprov. Jadi kalau satu pengprov aja, kalau kita ingin memberikan undangan bertanding, minimal kan 10 kelas. Jadi udah terbayang akan datang 260 atlet. Kalau hanya satu, satu pengprov. Kalau satu kelas 3 orang, 5 orang tambah banyak lagi. Sebab kalau kejuaraan nasional satu kelas mewakili satu daerah. Jadi kalau 10 kelas itu 10 orang. Tadi 26 pengprov, 260 kita akan putar seperti kemarin. Nah, itu hasil seleksi dari pengprov. Jadi mungkin di daerah itu ada 1, 2, 3, 4, 5 seleksi dulu, juara provinsi baru dikirim ke kejuaraan nasional. Yang permasalahan gini, kenapa kok baru sekarang gitu ya? Itu tadi bahwa kita baru membuat organisasi MMA ini yang di luar negeri sudah rame, kok Indonesia mana gitu. Nah, kalau kita tanyakan tadi bagaimana kira-kira ya prestasinya apa ya? Waktu kita di Ciracas 1 tahun yang lalu, itu kita ada 3 orang yang juara Indonesia plus juara ASEAN, karena ASEAN ada di situ, digabung gitu. Bisa membawahi kelas-kelas di ASEAN. Jadi kalau seandainya kita mengadakan World Champion minimal, itu dia sudah juara ASEAN, kan begitu kan? Dia sudah juara, dan ASEAN sendiri wajib ikut, karena beliau ini ketua ASEAN. Oh, ketua ASEAN juga? Iya, automatically. Jadi di dalam kemarin meeting dengan ASEAN, Indonesia dalam periode 4 tahun ini memegang ASEAN. Siapapun ketua umumnya otomatis dia yang nanti akan, jadi nanti akan bergilir. Jadi kalau dikatakan kira-kira ada yang datang minimal 11 negara siap ikut, sebab benderanya kan Pak Dwi yang pegang. Datang hadir ya, wajib hadir. Kira-kira seperti itu. Ini Mas Dwi ini dari 34 provinsi baru 26 ya, masih ada 8 lagi yang belum. Rencana ke depan seperti apa, Mas? Rencana ke depan saya akan tetap garap bagaimana yang 8 provinsi ini bisa masuk, bisa masuk di dalam pembinaan IBA. Ya kita bergerak bersama-sama untuk memajukan IBA, untuk memajukan Indonesia pastinya kan begitu. Yang 8 kemarin hadir, tapi tidak memiliki suara, hanya peninjau. Masih. Sampai sejauh ini perhatian pemerintah terhadap bela diri amatir ini yang seperti apa, Mas?
Perhatian tentunya belum nampak ya Mas, karena kami kan baru berjuang untuk bisa masuk ke KONI. Iya. Nanti kalau sudah masuk ke KONI, tentunya pemerintah akan memberikan perhatian kepada kami. Otomatis kalau ada KONI nanti, ada anggaran daerah juga akan ada semuanya. Pasti akan menginduk kepada KONI daerah gitu. Iya, KONI masing-masing. Baik, Mas Dwi, yang terakhir ini. Ya. Apa pesan Mas Dwi atau harapan Mas Dwi terhadap pemerintah yang pertama, kedua terhadap masyarakat, siapa tahu yang menonton kita juga ingin menjadi seorang atlet dari fighter kita. Mas Dwi, silakan. Oke, terima kasih Mas Rudi. Ayo kita majukan, kita bina klub-klub kita, karena dengan kita bergerak artinya kita sudah memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Kalau sudah menjadi atlet profesional, tentunya semuanya akan terlibat di dalam kegiatan ini. Kemudian untuk pemerintah, kami akan hadir dalam World Champion, itu bisa menghadirkan ribuan orang untuk datang ke Indonesia untuk menyaksikan dan melakukan World Champion MMA ini. Promosi untuk Indonesia juga. Pasti. Nah, ini akan kami laksanakan, apakah nanti di Jakarta, apakah nanti di Bali, bergantung nanti ke kesiapan semuanya. Baik, terima kasih Mas Dwi, sekali lagi selamat. Terima kasih Mas Rudi. Ketua Umum IBA MMA sampai tahun 2023. Mas Maurid juga selamat. Mudah-mudahan dalam kemungkinan kedua Bapak ini IBA MMA bisa terus jaya meningkatkan kualitas atlet kita, dan yang penting, yang paling penting tujuan dari kita adalah supaya bendera merah putih berkibar. Itu Mas. Ya, setuju. Sekali lagi selamat. Terima sukses, kasih. Mudah-mudahan salam buat teman-teman di IBA semuanya. Mas. Salam olahraga. IBA. Baik, sahabat Indonesia, demikianlah pembicaraan kami dengan dua tokoh dari IBA MMA. Yang pertama adalah Pak Ketua Umum Mas Dwi Badarmanto, kemudian Mas Sekretaris Jenderal ini Pak Maurid Sihombing. Kita berdoa semoga di bawah kedua beliau ini IBA MMA bisa jaya dan membawa nama baik Indonesia di kancah dunia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara rubrik Indonesia Hebat berikutnya. Sampai jumpa.